Apa kabar semuanya? Wah, Inang berharap semua anak-anak kami dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sukacita juga. Kalau ada yang kurang sehat, Inang berdoa dan guru-guru sekolah minggu semua mendoakan supaya kalian boleh sehat ya. Boleh dipulihkan dari kondisi yang kurang fit. Nah, ini Inang mau bikin gerakan dulu nih, gerakan-gerakan. Kalau misalnya Inang tanya apa kabar, nanti dijawab dengan pakai gerakan, oke? Begini ya, kalau Inang tanya, halo, apa kabar? Sehat, sukacita, wow, wow, wow. Boleh ya? Bisa diikuti ya? Sehat, sukacita, wow, wow, wow. Nah, Inang tuh yakin anak-anak di rumah harus ini ya, bisa ceria ya menjawabnya ya, walaupun Inang tidak lihat. Oke ya, Inang mau panggil dulu nih beberapa anak-anak. Walaupun tidak semua Inang panggil, tidak apa-apa ya, itu sudah mewakili dari siapa-siapa yang Inang panggil. Halo Kak Renata dan Bang Andro, apa kabar? Sehat, sukacita, wow, wow, wow. Halo juga Bang Jevanya dan Bang Juna, apa kabarnya? Sehat, sukacita, wow, wow, wow. Halo semuanya anak-anak, sudah siap ya untuk beribadah? Iya, siapkan Alkitabnya, apalagi buku catatannya, jika perlu juga buku kebaktian yang kecil itu. Nah, disiapkan juga, oke? Nah, kita akan memulai nih. Tapi Inang sebenarnya ada loh teman Inang di sini. Kok belum ada ya? Coba Inang panggil dulu teman Inang ya. Inang kalau sendiri kurang-kurang apa ya? Kayaknya Inang grogi kalau sendiri. Apalagi dilihat oleh anak-anak di rumah. Inang panggil dulu ya teman Inang hari ini ya. Inang Linda yang menemani Inang di sini. Mana Inang ini ya? Inang Linda. Inang Linda. Oh, ini Inang itu. Halo anak-anak semua yang sangat Inang sayangi dan kasihi. Inang rindu sekali sama kalian. Sehat-sehat ya semua ya. Inang apa kabar hari ini? Nih gemuk, sehat, sukacita. Wow, wow, wow. Oke. Ya. Inang, Ya. kita hari ini mau menyanyikan suatu lagu yang agak-agak ada gerakan-gerakan alat musiknya Inang. Oh ya? Ya. Oke, siap. Judul lagunya Yesus Kekasih Jiwaku. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita nyanyikan dulu lagu itu yuk Nang ya. Siap. Oke ya? Oke. Oke, Ya. kita mau memuji Tuhan bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Coba anak-anak Inang yang di rumah bangkit supaya bisa ikutin gerakannya. Ada loh gerakan lagu ini. Oke, kita puji Tuhan ya. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tergelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi ya Inang. Kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dendang.
Anak-anak sekolah minggu, kita siapkan hati kita akan masuk kepada ibadah, memuji Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Seluruh anak sekolah minggu, mari kita merlasni roha, mari kita mengarahon rohata, namet-met memuji Tuhan di hari mingguon. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari buku MD Sekolah Minggu nomor 15. Sekolah Minggu HKBP, Goklas ni roha doi, ID arahon tuhatai, roha namet meton. Sekolah Minggu ingot mai, odo panggati nina posoi, atong arahon madongan mi. Anak-anak sekolah minggu kami undang untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Ya, anak-anak yang di rumah, dari minggu ke minggu kita sudah banyak belajar firman Tuhan. Nah, di minggu yang lalu-lalu juga kita juga belajar bagaimana taat kepada Tuhan. Salah satunya aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari menaati orang tua kita, ya kan? Apa tuh isi titah kelima? Ingat kan? Juga lagunya ya, dari Efesus 6 ayat 1. Ayo kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu ini. Hai anak-anak, taatilah. Hai anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Lagi kita nyanyikan ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membacakan hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini, titah kelima beserta maksudnya. Sama-sama kita membacanya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka,
Tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan buat kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sering sekali dalam sehari-hari melakukan hal-hal yang tidak Tuhan senangi. Kita sering sekali malas-malasan mengerjakan PR, ya kan? Ataupun sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah. Dan kita semua Tuhan inginkan terus dipulihkan setiap hari. Mari kita hari ini juga mendengar suara Tuhan yang memanggil kita semua supaya kita diampuni untuk setiap ketidaktaatan kita di waktu-waktu yang lampau. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Anak-anak kami sekolah minggu, mari kita sama-sama berdiri untuk datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdiam diri sejenak, merenungkan dosa-dosa kita. Kita datang memohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Ayat hafalannya masih sama, ya kan? Nah, 2 minggu yang lalu sudah disampaikan ya ayat hafalannya dari Amsal 29 ayat 23. Ayo kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, ya. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Oke, nanti siapa yang sudah menghafal boleh divideokan, lalu kirim videonya ya ke guru sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Orang yang menaati perintah-perintah Allah tinggal di dalam Dia, dan Allah tinggal di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, buah roh ada di setiap hati anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lagu ini akan kita nyanyikan
dari ayat Galatia 5 ayat 22. Kasih sukacita. Mari kita semua menyanyikan lagu ini. Jangan lupa lakukan dengan gerakan supaya kita semua bergembira. Kasih sukacita. Anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, kita akan mendengarkan warta ya. Warta kita pada hari ini yang pertama, tidak bosan-bosannya Inang dan guru-guru sekolah minggu semuanya mengingatkan supaya anak-anak kami tetap setia berdoa dan rajin baca Alkitab ya. Itu selalu itu menjadi pesan itu dari guru-guru sekolah minggu ya. Nah, warta yang kedua, kami juga guru-guru sekolah minggu mengingatkan supaya kalian semua tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun banyak tugas, walaupun tidak bisa bertatap muka dengan gurunya dan teman-teman yang lain, harus tetap semangat. Warta yang ketiga, orang Inang mengingatkan supaya kalian anak-anak sekolah minggu mengirimkan video ayat hafalan yang sudah kita hafal bersama-sama tadi ya. Lalu video apa lagi? Nah, waktu 2 minggu lalu dan minggu lalu Kak Afnita juga sudah mengingatkan supaya anak-anak mengirimkan video kreativitasnya ya, yang bertemakan taat akan Tuhan. Boleh nyanyian, boleh mewarnai atau menggambar, boleh apa lagi ya, menyampaikan ayat hafalan, boleh ya. Nah, jangan lupa ya, semangat dong mengirimkan videonya. Ya kan, supaya bisa ditampilkan di akhir YouTube ibadah online kita. Warta yang berikutnya, warta yang terakhir ini ya, kami tetap mengharapkan anak-anak sekolah minggu mengumpulkan persembahan walaupun ibadahnya di rumah masing-masing. Cara ngumpulnya gimana Inang? Boleh ditransfer ke rekening kuria, rekening gereja ya, atau boleh juga diantar langsung ke rumah Amang Sintuanya juga boleh, atau Inang Sintuanya ya.
Boleh ya? Nah, kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, kami tetap mengharapkan ya supaya persembahan kita tetap kita antarkan ke gereja atau kita transfer. Supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk mengerjakan banyak pelayanan. Oke ya? Nah, demikian Warta Sekolah Minggu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, siap-siap ya, siapkan hati, buka telinganya. Jangan malas-malas. Jangan waktu firman Tuhan nanti kalian tidur-tiduran di rumah. Gak boleh ya. Tetap duduk dengan rapi seperti waktu ibadah di dalam gereja ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Nyanyi satu lagu dari buku ND nomor 826. Gohi au Tuhan, marhite hatan. Artinya, penuhi aku Tuhan melalui firman. Hai guys, enak loh mandi hujan. Oh, kok mandi hujan? Oh bukan, Pak Guru bukan ngajak anak-anak sekolah minggu mandi hujan pagi ini. Tidak, tapi sekali lagi Pak Guru mau sapa. Hai guys, apa kabar? Oh luar biasa. Anak-anak sekolah minggu, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar apa kehendak Tuhan dari firman yang sebentar lagi kita baca, kita lihat, dan kita dengar sama-sama. Ya? Nah, tapi Pak Guru mau sapa dulu nih. Pak Guru mau teropong dulu dari sini. Halo Gerard Siombing. Pak Guru lihat lagi. Hai Nadine Sitinjak, sehat Boru? Nah, siapa lagi yang duduk di sebelah sana ya? Hei, Lydia Sidabutar, apa kabar? Kesi Matupang, sehat Mang? Luar biasa. Pak Guru juga mau teropong lagi nih. Ah, itu Kak Kesia Silitonga. Sehat semua ya nak ya? Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Pak Guru akan ucapkan doanya, lalu kamu ikuti doa yang Pak Guru ucapkan. Baik ya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan,
Kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Kami sambut firman-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Semua kita sama-sama katakan amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, anak sekolah minggu Uskup Agung dan semua anak sekolah minggu yang turut melihat ibadah ini, firman Tuhan untuk kita dari Galatia 5 ayat 22. Kitab Galatia dari mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Coba Kes. Oh iya, mantap Kes, Perjanjian Baru ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. Ya, kamu buka Alkitabmu dan kita sama-sama membacanya. Karena cuma satu ayat, ya. Kita serentak ya, sambung nanti sampai ke ayat 23 ya. Nah, anak-anak juga bisa lihat di layar kaca. Baik, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa buah roh? Ada 9 buah roh. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia itu sebuah kota di Perjanjian Baru, awal-awal Perjanjian Baru dulu. Sekarang itu kira-kira di daerah negara Turki. Nah, surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Galatia untuk menginjili mereka, untuk menggembalakan mereka. Karena pada waktu itu ada perselisihan di antara jemaat di sana. Apa perselisihannya Pak Guru? Perselisihannya nak, ya, bahwa orang-orang di Galatia itu mempersoalkan 2 hal. Yang pertama adalah apakah Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat? Yang kedua, apakah iman adalah salah satu kunci? Maaf, apakah iman adalah satu-satunya kunci untuk menerima keselamatan itu? Nah, kenapa perdebatan ini bisa terjadi? Karena mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau firman ini sampai kepada jemaat di Galatia pada waktu itu, hari ini firman itu datang kepada kita. Ya, kondisi yang ada pada waktu itu juga ada di tengah-tengah kita hari ini. Ada banyak orang di luar sana yang belum dengar firman Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang masih mempersoalkan siapa juru selamat sesungguhnya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini pelajaran pertamanya adalah kita harus yakin dan percaya dengan hati dan pikiran kita, dengan mulut dan lidah kita, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dari mana Pak Guru kita bisa belajar tentang itu? Pertama, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus Kristus." Yang kedua, anak sekolah minggu, kita mau belajar dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di sana dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu kita juga bisa baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kamu juga bisa baca di Alkitabmu. Pak Guru akan bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari 3 ayat ini anak-anak harus komplit, jelas bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan kunci keselamatannya adalah kita menerimanya di dalam iman. Nah, tetapi maunya si iblis anak-anak sekolah minggu, maunya si iblis dan semua gerombolannya, kita manusia ciptaan Tuhan ini dicelakakan, dibawa jatuh ke dalam dosa. Kita mau dibawa ke neraka. Karena itu maunya si iblis, supaya ada banyak temannya di neraka. Puji Tuhan, syukur kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menjadi juru selamat buat kita. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, anak-anak, kalau maunya si iblis, kita hidup di dalam kedagingan kita. Ya, apa itu hidup di dalam kedagingan, Pak Guru? Hidup di dalam kedagingan itu, anak-anak, seperti yang tertulis di Galatia pasal 5 tadi, tapi di ayat 19 sampai 21. Kalau kita baca di situ, wow, ada banyak sekali dosa-dosa yang disebabkan hidup di dalam kedagingan akibat mengikuti maunya si iblis. Kita lihat, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Sudah habis? Belum, kita lanjut lagi. Sihir, perseteruan, perselisihan, wow, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada banyak sekali kejatuhan-kejatuhan di dalam dosa kalau kita ikut maunya si iblis. Tetapi sekali lagi, hari ini kita diyakinkan kembali bahwa syukur kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah hadir menjadi juru selamat bagi kita, agar kita menjadi anak-anaknya dan dipimpin hidup di dalam roh Tuhan. Itulah kerinduan Yesus Kristus kepada kita. Ya, agar kita hidup di dalam Dia, hidup menurut tuntutan Roh Kudus, hidup menurut pimpinan Roh Kudus, ya. Nah, hidup dituntun Roh Kudus itu berarti kita hidup di dalam buah roh dan menghasilkan buah roh juga. Nah, buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi ada 9 buah roh. Dan biasanya di sekolah minggu kita menyanyikannya sambil mengingatnya. Sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah roh yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kita bagi orang-orang yang mau hidup di dalam tuntunan roh. Dan kita pun di dalam hidup kita akan menghasilkan buah roh ini sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Wujud hidup kita mau taat di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, ya, dari siapa kita belajar tentang buah roh ini? Ya, benar. Dari tadi sudah Bapak Guru ucapkan beberapa kali. Dari siapa? Ya, dari Tuhan Yesus Kristus kita Sang Juru Selamat.
Ya. Karena dia sendiri adalah teladan bagi kita. Mau buktinya? Oh, oke. Pak Guru ada beberapa gambar di sini untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah teladan yang sungguh-sungguh pantas kita tiru. Perilakunya, karakternya, dan cara hidupnya. Gambar pertama, Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya, dia pernah 2 kali berbelas kasihan dan sekaligus menunjukkan tanda mujizat, memberi makan 4.000 orang dan 5.000 orang. Itu karena kebaikan Tuhan Yesus, kemurahannya. Ya, dia tidak mau orang-orang yang melihat dia, yang mendengarkan firman-Nya, yang mendengarkan khotbahnya, kelaparan, kehausan. Tetapi dia dengan kemurahannya dan mujizat yang Allah Bapa izinkan terjadi. Yesus 2 kali memberi makan ribuan orang. Pertama kali 5.000 orang, kedua kali 4.000 orang. Kita harus contoh kemurahhatian Yesus yang memperhatikan orang lain di sekelilingnya. Lalu anak sekolah minggu. Satu lagi gambar Pak Guru, ini gambar yang kedua. Ya. Di gambar ini kita melihat bahwa Yesus Kristus dengan kerendah hatiannya, dengan kasihnya, ya, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa pemimpin itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa hidupnya untuk melayani orang lain, bukan untuk dilayani. Kita belajar dari Yesus Kristus, ya. Dia pernah membasuh kaki 12 muridnya. Wow, itu sungguh sikap rendah hati yang luar biasa sekali dari seorang Tuhan Yesus yang pantas kita teladani. Ya, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan bahwa dia pemimpin yang bijaksana, yang rendah hati. Oleh sebab itu anak-anak, dari sini kita belajar, kamu pun menjadi anak-anak yang rendah hati, yang menghormati orang tuamu, mengasihi saudara-saudaramu. Dari sini kita belajar dari gambar yang kedua. Pak Guru masih punya 3 gambar lagi anak-anak. Gambar yang ketiga, inilah wujud cinta kasih Tuhan yang paling besar. Apa itu Pak Guru? Ini anak-anak. Ya. Yesus Kristus menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa, tetapi menanggung dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Dan pada saat terakhir, dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, perkataannya yang terakhir yang ke-7 adalah sudah selesai. Apa artinya? Bahwa dosa kita sudah selesai ditanggung Tuhan. Dan Dia dari surga sana menawarkan hidup kekal kepada kita. Menawarkan tuntunan roh kepada kita. Agar hidup kita diperbarui hari demi hari. Pak Guru sudah sering katakan, dan ini sekali lagi Pak Guru ingatkan kepada kita. Kematian dan kebangkitan Yesus mengalahkan 3 hal. Dosa, maut, dan iblis. Kita dimenangkan bersama dengan kebangkitan Yesus. Gambar berikutnya anak-anak. Gambar yang keempat yang Pak Guru mau tunjukkan kepada kita adalah, ada jaminan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kekal di dalam Tuhan. Karena keselamatan hanya diberikan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan janji setia Allah ini digambarkan dengan salam Romawi. Ini gambaran tangan Allah. Allah setia. Manusia dia tidak setia. Tapi manusia yang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, Allah tidak akan biarkan. Ketika manusia itu berdosa, Allah tidak tinggalkan, tetapi Allah akan menegurnya sehingga manusia itu kembali hidup di dalam kasih karunia Allah. Ini gambaran janji setia Allah. Nah, anak-anak, Pak Guru sudah menunjukkan 4 gambar kepada kita. Gambar terakhir adalah bagaimana kita merespon
hidup di dalam Tuhan. Iya. Kita berbuat baik, kita bermurah hati, kita menaruh kasih, kita bersuka cita, kita lemah lembut, kita menguasai diri kita. Itu karena Tuhan mengaruniakan buah roh itu kepada kita. Dan tindakan-tindakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kita lakukan sehari-hari, mengasihi orang tua kita, rajin belajar, tekun berdoa, itu adalah sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan mau kita hidup dituntun oleh firman Tuhan. Tadi kan kita sudah nyanyikan lagu. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, itulah yang Tuhan inginkan. Anak-anak, firman Tuhan yang kamu dengar, firman Tuhan yang kamu pelajari, yang kamu baca setiap hari, haruslah itu mendorongmu untuk berbuat kepada orang lain. Kamu belajar sebagai respon ucapan syukurmu kepada Tuhan. Walaupun masih belajar dari rumah, kamu mensyukuri itu semua. Walaupun masih beribadah dari rumah, kita syukuri itu semua. Itulah cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Itu tugas kita sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah memberkati kita. Inilah tema yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, agar kita hidup di dalam roh. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Apa itu buah roh? Ada 9. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, gambar-gambar yang membantu ilustrasi dan cerita Pak Guru, Tuhan izinkan berakar dan bertumbuh di dalam hati dan pikiranmu. Kita minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan menjaga kita di tengah pandemi ini. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan, agar Tuhan memelihara kesehatan kita, agar Tuhan berkenan melalukan pandemi ini dari muka bumi. Dan kita dijaga tetap sehat. Bersabarlah, belajar di rumah, bersabarlah, beribadah di rumah, sampai tiba waktunya kembali. Anak-anak kami belajar di sekolah seperti dulu, beribadah di gereja, di sekolah minggu seperti dulu. Sampai itu terjadi, mari kita bertekun di dalam doa. Karena itu yang Tuhan inginkan, kita berbuah di dalam roh. Ini firman buat kita pagi ini. Tuhan memberkati, teruslah belajar firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu, telah baca firman Tuhan. Kami telah melihat beberapa gambar, membantu kami Tuhan memahami bahwa Tuhan begitu mencintai kami. Terima kasih untuk karunia hidup kekal yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tuntunan Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan juga Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Ada banyak orang yang boleh kami ceritakan tentang Injil keselamatan, agar semakin banyak jiwa yang mendengar firman Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan harus hidup sesuai dengan panggilannya. Hidup belajar dengan keras, beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun. Itulah panggilan
bagi anak-anak Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan inginkan anak-anaknya mengenal Dia dan terus menjadi dewasa. Mari kita nyanyikan bersama. Sambil kita bernyanyi, mari kita kumpulkan persembahan. Mari bernyanyi bersama-sama. Tuhan inginkan semua anak-anaknya belajar dewasa dan bertumbuh di dalam Dia. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Anak-anak sekolah minggu, ibadah kita hari ini telah berakhir. Kami dari Parhalado dan guru-guru sekolah minggu HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 29 ayat 23. Tuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua apapun juga saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati
Shalom, saya membacakan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu menyertai
semuanya. Saya Olan dari kelas tangguh. Saya Cici dari kelas kecil. Kami akan mengucapkan ayat bulanan di bulan Oktober 2020. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ayat hafalan bulan Oktober. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang merendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Terima kasih. Ayat hafalan untuk bulan Oktober. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Terima kasih. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Terima kasih.